Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang mendua hati. Mendua hati itu apa, saudara? Mendua hati berarti tidak memiliki ketetapan hati. Pada waktu ada dua pilihan diperhadapkan saudara di depan kita, pilihan A atau B, kita tidak mau memutuskannya. Kita tidak memilih A atau tidak memilih B, tapi kita menjalani kedua-duanya. Ini berarti mendua hati. Kiri oke, kanan oke, saudara. Dan hal ini, saudara, tidak baik. Kalau kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, tentang Tuhan saat ini, saudara, Tuhan paling tidak suka dengan yang namanya mendua hati. Terkadang kita harus sadari, manusia itu memiliki kecenderungan untuk mendua hati, saudara. Mendua hati kepada siapa? Pertama, mungkin kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain, saudara, kita melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Dosa jalan terus, bahkan kita pun menikmati apa saja yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita terlena, kita makin masuk ke dalamnya, terperosok, sehingga saudara, antara yang benar dan tidak benar itu menjadi samar-samar. Padahal kita tahu betul kalau Tuhan memiliki banyak ketetapan di dalam Alkitab supaya kita bisa mengikuti, supaya kita tidak mendua hati. Kita memilih Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak Dia sukai, saudara. Banyak orang menyerukan nama Tuhan. Banyak orang rajin sekali untuk melakukan peribadahan. Banyak orang yang setiap hari memiliki jam doa yang banyak, saudara. Banyak sekali orang juga yang tahu tentang kebenaran. Saya katakan tahu tentang kebenaran, tapi belum tentu bisa melakukan kebenaran, saudara. Dan mendua hati ini berarti waktu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tapi di sisi lain kita menentang sendiri kebenaran itu, saudara. Pada waktu kita mulai berkompromi dengan dosa, pada waktu kita tidak sungguh-sungguh mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu sudah masuk dalam kategori mendua hati. Dan saat ini kita sama-sama belajar, saudara, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mendua hati, tapi kita bisa menetapkan hati kita kepada Tuhan dan melakukan semua yang Ia sukai, melakukan kebenarannya. Matius 6 ayat 24 berkata demikian, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Ini berbicara tentang mendua hati, saudara. Dan jelas firman Tuhan katakan, tidak bisa kita mendua hati. Karena kalau kita mengabdi kepada dua tuan, kalau kita condong kepada dua hal, saudara, yang kanan oke, yang kiri oke, maka dikatakan bahwa mungkin kita akan lebih mencintai yang satu daripada yang lainnya, saudara. Karena manusia itu, kalau kita mau lihat, manusia itu tidak seperti Tuhan yang Dia itu bisa benar-benar tahu bagaimana adil itu, memberikan sesuatu yang benar-benar pas dengan ukurannya, memberikan sesuatu yang benar-benar pas dengan kebutuhan seseorang, kebutuhan manusia, sampai masuk pada level yang namanya adil. Manusia itu hampir tidak bisa, saudara, untuk memberikan yang namanya keadilan. Bahkan keadilan sendiri, saudara, banyak dimanipulasi sedemikian rupa, sehingga keadilan itu tidak menjadi adil lagi. Keadilan itu bisa dibeli, saudara, dan ini sangat berbahaya. Kenapa Tuhan tidak suka sekali dengan orang yang mendua hati, saudara? Dalam hal ini saya berbicara tentang banyak hal, saudara. Khususnya, saudara, dalam hal ini berbicara mendua hati, yaitu kepada Tuhan dan kepada daya tarik daripada dunia yang Tuhan memang tidak suka, saudara. Mengapa Tuhan sangat tidak suka dengan mendua hati? Karena pada waktu kita mendua hati, saudara,
maka kita tidak akan bisa fokus kepada kedua-duanya. Karena itu kita harus memilih, mau yang A atau yang B. Kita mau setia kepada Tuhan atau kita setia kepada dunia, saudara. Kalau kita memilih untuk setia kepada Tuhan, biarlah kita setia 100%. Jangan lagi kita melihat-lihat kenikmatan dunia, apa yang dunia tawarkan, sehingga saudara kita bisa melenceng dari jalur Tuhan. Kalau kita memilih untuk kita mau mengikut Tuhan, maka itu sudah satu paket. Kita pun harus tahu ketetapannya. Kita pun harus tahu perintah-perintahnya. Kita jalankan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Melakukan kebenarannya, saudara. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Cemburunya ini, saudara, bukan cemburu buta. Seperti sinetron-sinetron pada umumnya, saudara, yang melebih-lebihkan jika ada pasangan suami istri dan mungkin ada pihak ketiga, saudara, maka dilebih-lebihkan ceritanya, disebut dengan cemburu buta, saudara. Tuhan kita ini bukan cemburu buta. Tuhan kita tuh punya alasan kenapa dia ini cemburu, saudara. Kita harus tahu bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah milik Allah 100%. Dari awal manusia diciptakan, saudara, sudah menjadi milik Tuhan, betul? Bahkan pada waktu manusia melakukan kesalahan, Tuhan tidak meninggalkannya begitu saja. Tuhan memberikan solusi jalan keluar, bahkan lewat anaknya sendiri yang tunggal. Dia mencari kita untuk memberitahu kepada kita bahwa betapa Allah mengasihi kita. Jadi saudara, kenapa Allah ini cemburu? Kita harus tahu. Karena kita ini miliknya, saudara. Kalau kita sudah dimiliki oleh Tuhan, dan satu saat kita berpaling dari Tuhan, maka otomatis dia akan cemburu. Sama seperti suami istri misalnya, saudara. Saya dengan istri saya, pada waktu kita menjalani kehidupan pernikahan kita, saudara, tentu kita akan bertemu dengan banyak orang. Bahkan saudara, mungkin juga ada mantan-mantan pada waktu dulu kami muda, mungkin kita akan bertemu dan kita tidak bisa hindari hal itu, saudara. Dan kalau kita terlalu akrab dengan lawan jenis, dengan orang lain, maka hal itu akan membuat salah satu dari kita akan cemburu. Karena tidak seharusnya seperti itu, saudara. Pada waktu kita tahu status kita adalah sebagai seorang suami, seorang istri, maka saudara, di mata kita seharusnya tidak ada orang lain lagi. Yang ada hanya suami kita, yang ada hanya istri kita, tidak ada yang lain. Begitu ada yang lain, maka hati kita akan cemburu. Nah, ini pun sama, saudara, dengan Tuhan kita. Karena kita ini sudah jadi milik Tuhan, maka pada waktu kita lebih condong kepada hal-hal dunia, pada waktu kita melakukan dosa, saudara, maka Tuhan ini akan cemburu. Di dalam Keluaran 20, saudara, ayat 3-6, ini adalah firman Tuhan yang dituliskan khusus bagi bangsa Israel saat itu, saudara. Perintah yang diberikan oleh Allah langsung, saudara, bagi umat Israel. Dikatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Saya ulangi, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sangat jelas firman Tuhan ini yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel saat itu sebagai umat pertama, saudara, yang Tuhan kasihi. Turun-temurun kita disebut sebagai bangsa Israel rohani, saudara, anak-anak Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di firman Tuhan ini bahwa lebih dahulu
Allah telah mengasihi kita. Lebih dahulu Allah telah setia kepada kita. Kita tahu perjalanan bangsa Israel, saudara. Sedemikian rupa memang harus berjuang, saudara, saat itu. Memang mereka saat itu harus mengalami penderitaan, proses yang membuat mereka itu tidak nyaman, saudara. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat dan perlu kita lihat, Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Bahkan pada waktu beberapa kali mereka berpaling dari Tuhan, mereka mendirikan patung-patung penyembahan berhala. Mereka serong, mereka tidak lagi menyembah Allah, tapi mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Allah tetap setia. Allah tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel ini untuk kembali berbalik kepada Allah, saudara. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Dia yang lebih dahulu telah mengasihi bangsa Israel dan juga telah setia kepada bangsa Israel. Dan bukan hanya kepada bangsa Israel, saudara. Dia juga telah mengasihi saya dan saudara. Dia juga telah setia kepada saya dan saudara. Seberapapun kehidupan kita amburadul, saudara, seberapapun kacaunya kehidupan kita, pada waktu dulu masa lalu kita mungkin kita hidup sesuai dengan keinginan hati kita, kita melakukan dosa, sehingga dosa itu menjadi satu hal yang sangat umum. Atau mungkin saat ini juga saudara masih hidup di dalam dosa, saudara. Tetapi saudara, saya mau katakan, Allah tetap setia kepada kita. Allah tetap mengasihi kita. Namun saudara, Allah mau kita pun benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati. Yaitu dengan apa? Tidak mendua hati. Tidak lagi melakukan dosa-dosa yang Allah tidak suka. Tidak lagi hidup dengan gaya hidup orang dunia, dengan segala kemewahan. Ingin dihormati, ingin punya segalanya, ingin mencobai semua yang ada dalam dunia ini, ingin memiliki segalanya. Stop itu semua, saudara. Saat ini kita mau belajar, kita tidak mendua hati. Karena Allah pun tidak pernah menduakan kita. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kita dikasihi oleh Tuhan. Dan sesungguhnya Dia tidak akan pernah berpaling dari kita sedikit pun. Karena itulah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran ini, saya ajak bersama-sama saat ini, kita pun jangan menduakan Tuhan. Tetapi kita harus mengutamakan Tuhan. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal pikiran kita, segenap hidup kita seutuhnya, saudara. Jadi bukan hanya tahu firman Tuhan saja, bukan hanya bisa memberitakan firman Tuhan saja seperti saya saat ini, saudara. Tapi jauh lebih daripada itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, sudahkah kita melakukan kebenaran Tuhan? Sudahkah kita mengasihi Dia dengan tindakan kita? Kita menjauhi apa yang Tuhan tidak suka, dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, agar kehendaknya jadi di dalam kehidupan setiap kita.